Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun, setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi semakin gelap dan berat tubuhnya pun menyusut. Semua dilakukan demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi, ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan dan juga enggan keluar rumah. Takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Di ladang, ibu Darmi bekerja dengan keras. Ia mengumpulkan beberapa hasil panen, karena besok dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar, kepalanya yang pusing. Saat lelah, dia beristirahat sejenak sambil memijat kedua kakinya. Kemudian dia berdoa, "Ya Tuhan, tolonglah kami. Ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, ibu Darmi sampai di rumah. Betapa terkejutnya dirinya, di meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang justru marah-marah. Bu, ibunya gimana sih? Darmi kan lapar bu, seharian belum makan. Tadi sudah ibu suruh untuk kamu memasak, Darmi. Darmi kan udah bilang Darmi tuh nggak mau masak bu. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan lelah dengan marah. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. Darmi, ikut ibu ke pasar, nak. Ibu butuh bantuanmu untuk membawa hasil panen kita. Gak mau abu, nanti kulitku yang putih bersih ini jadi kotor. Apalagi kan pasar becek. Aku gak kebayang deh kalau misalnya aku ke pasar nanti kulitku jadi hitam kayak ibu. Ya sudahlah, nak. Ibu ke pasar sendiri. Akhirnya, ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, ibu Darmi pulang membawa uang hasil panen, tidak terlalu banyak. Darmi yang melihat ibunya segera mendekati ibunya. Bu, beda Darmi habis nih, beliin dong. Ya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut ibu ke pasar ya, supaya ibu tidak salah beli. Ya deh. Selama perjalanan ke pasar, ibu di belakangku saja ya, dan di sampingku. Kenapa, nak? Udah ikutin aja. Akhirnya, Darmi yang terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Di tengah perjalanan ada seorang teman Darmi. Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Itu di belakangmu siapa? Ibumu ya? Oh, ini bukan, ini pembantuku. Ibuku, amit-amit. Oh, pembantu. Betapa sedih ibu Darmi mendengarnya, namun hanya ia tahan di dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan ke pasar. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Yang belanja. Habis ini kita mau kemana ya? Apa mau ke rumahku? Ayo. Ayo deh, kamu kemana? Aku mau ke pasar. Ngomong-ngomong ini siapa di belakang? Apakah ini? Oh, ini. Kamu duluan ya. Sungguh hati ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun, sekuat tenaga ia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, tumben kamu mau ke pasar? Oh iya, ada yang mau aku beli.
Wah Darmi, sekarang kamu tambah cantik aja ya. Baik dong cara merawat diri. Kalau kamu mau cantik, kamu harus setiap hari rajin-rajin rawat kamu. Oh, seperti kamu siapa di belakang kamu? Ibumu ya? Oh, bukan. Dia pembantuku. Oh, udah duluan ya. Ya. Setelah bertemu temannya Darmi, sesampainya di sana, Darmi melihat-lihat dan membeli barang-barang yang dijual di pasar itu. Sampailah Darmi ke tempat penjual bedak. Cantik mau beli apa? Mbak mau beli bedak dong yang kualitasnya bagus dan mahal. Mbak jangan mau uang sudah cukup. Udah deh ibu diam aja. Dalam perjalanan pulang, Darmi marah karena ada barang yang tidak terbeli. Ini gimana sih? Tadi kan Dani pengen tas terbaru itu. Kenapa ibu tidak mau membelikannya? Sudah banyak barang yang nak yang kamu beli, uang ibu sudah tidak cukup. Kalah alasan aja. Bilang aja itu nggak mau jemput. Lagian ya bu, dari tadi Dani kan udah bilang kalau ibu bekerja di waktu aja, jangan di samping. Aku tuh malu bu punya ibu berkulit hitam dan tidak terawat seperti ini. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya, maka ia pun berdoa, Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong sekiranya Tuhan menghukumnya agar dia jerah. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Apa ibunda? Itu karena kelakuan pada ibu. Ampun bu. Sedikit demi sedikit, Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang sudah melahirkannya, merawat dan menjaganya hingga dewasa. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat. Dari cerita rakyat Batu Menangis ini, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya harus berbakti kepada orang tua. Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin ataupun kaya, mereka tetaplah merupakan orang tua yang harus sayangi dan kita rawat sepenuh hati. Hormati orang tuamu, maka akan datang keberkahan di dalam hidupmu.